Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu RM1.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Yes, untuk kita melihat daripada channelnya Starting 11, yang mana ya kita baru tahu juga nih ya, mengapa timnas Indonesia harus menyewa stadion padahal itu kan milik negara. Apa sebenarnya? Pasti pelik nih guys. Yeah. Jadi kita harus lihat nih, timnas ya, tim nasional Indonesia harus menyewa stadion. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 31 mungkin ini ya pasti ya. Apa terusin. Mungkin renovasinya ya, ataupun maksud aku itu mungkin untuk membaik pulih kayak gitu ya. Betul. Nggak dengar. Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Juni mendatang naik. Kenaikan harga tiket memang cukup signifikan dibandingkan ketika pertandingan menghadapi Vietnam Maret lalu. Pada pertandingan itu harga tiket termurah masih Rp100.000. Sementara di laga kontra Irak dan Filipina, harga tiket termurah naik lebih dari 2 kali lipat menjadi Rp250.000. Harga termahalnya jika sebelumnya Rp750.000, di 2 pertandingan Juni nanti harganya sampai Rp1.250.000. Namun ya, walaupun mahal, tiketnya tetap ludes. Tiket menghadapi Irak bahkan habis hanya dalam waktu 12 jam saja. Mahalnya harga tiket melahirkan asumsi liar di kalangan penggemar. Salah satunya, mungkinkah karena harga sewa Gelora Bung Karno yang naik? Orang pun bertanya-tanya, mengapa timnas Indonesia kalau bermain di GBK mesti menyewanya? Padahal Gelora Bung Karno adalah milik negara. Masa dipakai tim nasional yang notabene berjuang untuk negara saja harus bayar? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Arya Sinulinga, salah satu komite eksekutif PSSI, berdalih tiket yang mahal salah satunya untuk mendukung pendanaan. Pendanaan siapa? Ya, tentu saja PSSI itu sendiri. Namun Arya mengatakannya dengan pernyataan yang sedikit nasionalis, yakni timnas butuh dana besar. Kalau dipikir-pikir, timnas Indonesia memang butuh dana besar. Selain biaya operasional termasuk gaji pelatih dan para staf, PSSI juga butuh dana untuk menyewa stadion utama Gelora Bung Karno. Sebab harus dipahami seluruh fasilitas yang ada di kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai cuma-cuma. Sekali lagi harus ditekankan seluruh fasilitas. Jadi bukan cuma stadion utama saja, timnas Indonesia jika ingin memakai fasilitas seperti tempat latihan dan stadion Madia juga mesti membayar sewa. Kepada siapa? Pengelola. Siapa yang mengelola? Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno atau PPK GBK. Lalu ada yang protes, loh bukankah stadion itu milik negara? Timnas Indonesia kan berjuang untuk negara. Mengapa untuk memakai fasilitas negara saja harus membayar? Soal Stadion Gelora Bung Karno adalah milik negara, memang betul. Stadion yang dulunya dibuat untuk memenuhi gengsi Presiden Soekarno itu, pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan GBK bukan cuma stadion utama,
itu pembiayaannya diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena negara yang mengelola, maka negara pula yang mestinya mendapatkan pendapatan dari sana. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang penggunaan dan biaya sewa kawasan GBK. Dalam peraturan tersebut jelas sekali menyebutkan besaran biaya sewa. Peraturan itu menyebutkan jika ingin menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno, biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp450 juta per 12 jam. Sementara apabila hendak menyewa Stadion Madia atau yang ukurannya lebih kecil, sang penyewa harus mengeluarkan Rp150 juta per 12 jam. Uang sewa GBK ini akan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Tinggi juga ya biaya sewa GBK. Ya, begitulah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut kawasan GBK menjadi aset termahal milik negara. Karena sudah ada aturan itulah, Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai secara cuma-cuma bahkan oleh Timnas Indonesia. Mengingat Timnas Indonesia sendiri yang mengurus adalah PSSI, walaupun ketua umumnya adalah Menteri BUMN, namun PSSI jelas bukan lembaga negara. Ia organisasi independen yang mengurus sepak bola. PSSI juga ya kan? sama halnya dengan organisasi yang mengurus olahraga lainnya seperti PBSI, Perbasi, PBVSI, Maksudnya Percasi, PSSI dan ini lain bukan sebagainya. anda negara ya. Memang Organisasi soal swasta. pendanaan PSSI, pemerintah belakangan ini andil, tapi pembiayaan lebih besar ke PSSI hadir dari pihak swasta. Nah, karena PSSI adalah organisasi independen, ya mereka harus membayar sewa jika Timnas Indonesia ingin memakai GBK. Ke WC umum saja kita bayar, apalagi mau pakai GBK. Sederhananya itu. Mengutip Bolanet, Direktur Utama Semua duit, PPK guys. GBK tahun 2020, Winarto, mengatakan bukan cuma lembaga independen saja yang wajib bayar sewa GBK seperti PSSI, tapi kementerian juga. Kendati begitu, ada celah agar tidak membayar sewa GBK, yakni bagi atlet nasional yang namanya tercatat pada SK Kementerian Olahraga Kemenpora. Namun, tidak hanya namanya tercatat, tapi juga harus mendapat rekomendasi dari Kemenpora. Sekedar info, PSSI pernah ngenyang demi mendapat harga sewa yang lebih murah. Itu terjadi pada Piala AFF 2022 lalu. PSSI meminta diskon biaya sewa kepada Direktur PPK GBK yang baru, Rahmadi Afif Kusumo. Namun tidak disebutkan berapa diskonnya. Dan apakah waktu itu PSSI beneran mendapatkan potongan harga sewa oleh PPK GBK? Sebelum uring-uringan karena Timnas Indonesia mesti membayar biaya sewa GBK padahal berjuang untuk negara dengan dalih nasionalisme, mari melihat situasi serupa di negara lain. Di Prancis, Federasi Sepak Bola Prancis juga mesti membayar biaya sewa apabila Timnas Prancis bermain di Stade de France. Nah, Stade de France yang berada di sebelah utara kota Paris sendiri memang menjadi markasnya Les Bleus. Namun, pengelolaan Stade de France sendiri berada di tangan pemerintah Prancis. Menurut Get Football News France, apabila Timnas Prancis akan bermain di sini, maka FFF perlu mengeluarkan biaya sewa sebesar 800.000 euro. 800.000 Federasi Sepak Bola Jerman DFB memilih bekerja sama dengan Asosiasi Operator Stadion Jerman. Di dalam Per hari kontraknya atau itu gimana ada ya? perjanjian penyewaan stadion di Jerman. hari juga. Jadi, Timnas Jerman bisa memakai stadion manapun yang berada di bawah naungan asosiasi itu, seperti Signal Iduna Park, Allianz Arena, dan Olympia Stadion Berlin. Di negara Asia Tenggara, Timnas Vietnam juga tak digratiskan memakai stadion di negaranya sendiri. Ketika menjamu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mesti membayar 800 juta dong untuk memakai Stadion My Dien. Biaya sewa tidak hanya dikenakan di stadion milik pemerintah pusat, namun juga pemerintah di daerah. Terlebih stadion-stadion di daerah dibangun dan dikelola menggunakan APBD, sehingga pemerintah daerah juga perlu menarik retribusi dari sana. Jakarta International Stadium atau JIS misalnya, itu juga ada biaya sewanya. Timnas Indonesia U20 pernah akan memakai JIS, namun karena biaya sewanya yang hampir 1 miliar rupiah, akhirnya membuat PSSI batal memakai JIS.
Walaupun setiap stadion ada biaya sewanya, tapi Timnas Indonesia khususnya U20 pernah memakai stadion tanpa perlu membayar uang sewa. Itu terjadi di kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu. Waktu itu Timnas U20 memakai Stadion Gelora Bung Tomo secara cuma-cuma karena biaya sewa dan operasional ditanggung oleh pemerintah setempat. Pada intinya, untuk memakai stadion wajib membayar uang sewa. Ini bukan karena perhitungan atau tidak nasionalis, stadion perlu pengelola dan ucapan terima kasih tidak bisa membayar perawatan rumput. Jadi siapapun yang memakai tak hanya Timnas, Blackpink, NCT Dream, partai politik, bahkan Raffi Ahmad kalau mau ngadain pesta sunatannya Cipung di GBK juga wajib membayar uang sewa. Sunatnya Cipung di GBK, guys. Cipung guys. Mantap lah comparisonnya itu sampai ke Cipung guys. Sampai anaknya ya. Wah. Luar biasa. Tapi Ya. itulah sebenarnya tidak kira lah ingin apapun stadium itu kan, sekurang-kurangnya untuk mengharumkan nama negara itu pastikan ada diskonnya lah juga. Gitulah. Ya, dan juga kita harus tahu juga ya, yang mana lampu juga nggak gratis, air nggak gratis ya. Betul. Begitu Semua perlu juga dibayar, guys. petugas-petugas yang bersih-bersih ya, baik sebelum atau selepas juga ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita bayar itu sebenarnya buat mereka juga nih ya. Betul. Gitu. Kita beri memang lah apa? Sebab begini, kalau soal tentang bola sepak, pasti paling sukar lah untuk dapatkan semuanya gratis, guys. Kalau kita lihat di kaca TV juga, semua berbayar, guys. Benar-benar. Apatah Tapi lagi kalau sebenarnya stadion. iya, tapi kalau dia kan kita banyak option, kita banyak optionnya. Option ini banyak pilihan ya, guys. Yang mana pilihan itu, ya kalau mungkin kalau Pak Ciis dia mungkin sanggup beli harga yang semahal itu ya Pak Ciis untuk bermain di stadion ya. Tapi aku ada option lain yaitu lihat di TV. Enggak. Betul. Jadi aku nggak pergi ke stadion gitu. Kalau rasanya tiket itu mahal banget ya jangan ke stadion. Ya kita lihat di rumah aja. Tapi apa bedanya? Pasti kalau di stadion itu lebih seru. Pasti melihat depan-depan itu lebih seru. Ya kita rasa suasana tuh, guys. Yes, kita membayar untuk suasana, semangat ya. Gitu. Kita bayar itu untuk semua. Sebenarnya duitnya tiket yang kita bayar itu mungkin akan diberi kepada timnas juga. Ya, betul. Bayar itu, bayar ini ya kan. Nah, dan juga timnas harus membayar kepada stadion karena memang namanya timnas, tim nasional ya kan, tetapi dia di bawah pengelola organisasi persendirian yang mana dikelola oleh PSSI ya kan, yaitu Pak Erick Thohir ya kan. Tapi itu adalah organisasi yang independen, jadi harus membayar kepada negara. Stadion memang milik negara, jadi harus dibiayai dan dibayar oleh PSSI gitu. Yes. Benar nggak? Betul. Satu lagi begini, kalau dari segi arsitekturnya, kita masuk sedikit bagian pembangunan ekonomi ya. Di sini, di setiap pembangunan itu perlu ada maintenance-nya juga. Jadi maintenance itu siapa yang bayar? Selain daripada kerajaan pusat, yaitu penyewanya juga, guys. Tanpa penyewa itu, maintenance tidak akan berjalan. Dan kita harus ingat, kita rasa 405 juta rupiah itu sangat mahal untuk sebuah timnas ataupun tim sepak bola. Tapi kita harus tahu setiap tim ini, timnas atau apa, pasti ada endorse ya. Pasti ada sponsor. Yes. Jadi minimal lah ya. Ada 50 perusahaan ya yang ngasih 1 miliar ya gitu. Sudah dapat 50 miliar guys. Itu kalau 1 M. Nah, 1 M kalau 50 udah 50 miliar. Untuk satu hari 405 juta saja ya. Itu udah bisa disponsor untuk kalau 365 hari juga ya nggak apa-apa gitu. Ya karena sponsorship itu banyak ya guys ya. Jadi melainkan itu waktu itu 1 M. Nggak ada sponsor 1 M ya. Betul. Melainkan guys, kalau waktu itu lagi timnas main, jadi Cipung mau melihat kepada perlawanannya itu, jadi Raffi Ahmad pun sponsor satu stadium itu guys. Itu sebenarnya tergantung kembali kepada negara lah berapa yang mereka kira-kira itu, karena nggak setiap hari juga untuk latihan terus di sana, pasti ada tempat lain juga ya kan. Betul. Nggak semestinya di GBK aja, perlu perlawanan juga ada stadion yang lain, kita harus ingat. Oke.
Indonesia juga punya stadion yang lain juga, ya. Betul, Nah, betul, betul, gitu. betul. Jadi itu ya walaupun punya negara, tetapi listrik, ya perawatan stadion dan lain-lain itu. Rumput tuh guys. Rumput standar FIFA itu yang Iya, mahal iya. guys untuk maintenance. Benar. Jadi kita jangan mempersoalkan kenapa harus dibayar, karena ada alasannya masing-masing. Tapi apa yang kita dapat faktanya itu yang kita bisa berilah, ya. Mungkin kalian ada juga yang lain lagi yang supaya kita lebih paham kenapa harus dibayar. Nah, mungkin kalian ada pendapat juga. Jadi kita ingin baca nih. Jadi teruskan komentar seperti biasa. Yang Betul, mantep-mantep, betul. yang pinter-pinter seperti biasa. Kalian orang-orang yang bijak, kita paham yang itu. Yes, Karena benar-benar. yang kita tahu komentar-komentar kita ya, teman-teman kita semua memang kalau berkomentar itu kita sangat respect guys. Betul, Karena betul, memberikan betul. fakta dan kebijakan yang sangat luar biasa. Itu bedanya yang aku nampak di komentar The Pakcik dengan yang lainnya. Ini bukan membedakan ya guys ya. Hujatan itu kurang, tetapi orang-orang pintar banyak sekali di Yes, komentar. terima Jujur. kasih guys. Banyak memberi kita pendapat juga yang kita salah silap kita juga guys. Gitu Iya. guys. Kalau Yang nggak percaya sangat kalian positif, baca guys. komentar-komentar Terima kasih, ini. guys. Kalian baca komentar-komentar, semua komentar-komentar bijak itu yang membedakan komentar The Pakcik dengan yang lain. Jujur nih guys ya. Kalau nggak percaya Betul, kalian betul. bisa baca. Ya, kalau ada hujatan itu mungkin 1-2 doang gitu ya. Tapi nggak banyak lah. Ya, tapi kalau orang pintar-pintar memang sangat banyak di komentar kita. Sangat luar biasa. Respect, terima kasih kalian ya. Jadi guys, mungkin itu saya untuk kali ini Yes, Bas ya. itu saja para kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.